mau cerita tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya, yang memiliki kekayaan yang melimpah, juga sangat dermawan. Tetapi di samping itu, sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan ada tragedi yang sangat memilukan. Apa itu tragedinya? Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak kota Madinah. Kenapa bisa seperti itu? Pada zaman dahulu, Utsman bin Affan adalah khalifah di kota Madinah. Tetapi sebelum menjadi khalifah di kota Madinah, ada sekelompok oknum yang membuat atau yang memfitnah Sayyidina Utsman bin Affan. Kelompok oknum itu mendatangi penduduk kota Madinah dan berkata kepada penduduk kota Madinah, "Wahai orang-orang di sekitar sini, Utsman bin Affan adalah orang yang sangat berdosa. Utsman bin Affan adalah orang yang telah menipu kita semua. Karena di penduduk kota Madinah tidak semua orangnya orang-orang Muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang sudah berhijrah yang mengikuti agama Nabi. Tetapi ada sekelompok penduduk yang masih jahiliyah, bodoh. Maka si pemberontak datang ke dalam kelompok tersebut untuk apa? Untuk memprovokasi bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang berbohong, orang yang berdusta. Kemudian penduduk kota Madinah pun percaya atas apa yang dikatakan oleh si pemberontak. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 34 Hijriah, tepatnya di hari Jumat, si pemberontak berhasil membawa penduduk kota Madinah yang percaya akan perkataan mereka. Datanglah penduduk kota Madinah ke rumah Utsman bin Affan pada hari itu. Dan Utsman bin Affan pun sedang beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukan saat itu adalah membaca ayat suci Al-Quran. Sebenarnya beliau tahu bahwa ada sekelompok orang yang ingin mendatangi dirinya untuk membunuh dirinya. Namun Utsman bin Affan berprasangka baik. Ketika mereka melihat Utsman bin Affan sedang ibadah, Utsman bin Affan berpikir, mereka tidak pernah berani melakukan hal yang lebih ketika saya sedang beribadah kepada Allah. Tetapi sang pemberontak tidak peduli akan hal itu. Sang pemberontak telah digelapkan hatinya dan langsung masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan. Ada seseorang yang menarik jenggotnya Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan terbawa. Namun Utsman bin Affan berkata kepada orang itu, "Wahai kaum kota Madinah, dulu ayahmu sangat menghormati jenggot yang saya punya. Kenapa? Karena memang pada zaman dahulu Utsman bin Affan itu sangat dihormati oleh orang-orang Islam. Namun ada beberapa kelompok yang ingin membunuhnya. Kemudian dilepaskanlah si jenggotnya Utsman bin Affan. Kemudian datang lagi si pemberontak yang lain, mencekik leher Utsman bin Affan hingga nafas Utsman bin Affan terdesak-desak. Datanglah istrinya Utsman bin Affan, lari dari arah dapur menemui Utsman bin Affan. Berhenti, ada apa ini? Seketika itu dilepaskanlah cekikannya Utsman bin Affan dan datang lagi seorang pemberontak langsung mengeluarkan pedangnya dan ingin membunuh Utsman bin Affan. Apa
yang terjadi pada saat itu? Utsman bin Affan langsung menoleh dengan tangannya, dan tangannya terpotong oleh pedang yang ditujukan oleh para pemberontak. Kemudian apa yang dilakukan istrinya? Istrinya menahan pedang itu juga, dan jari jemarinya ikut terpotong oleh sang pemberontak. Disitulah kesetiaan seorang istri Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian darah mengalir membasahi ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi sang pemberontak tidak peduli akan hal itu. Hatinya tetap gelap, hatinya tetap keras, dan dia ingin melanjutkan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Sebelum penusukannya itu terjadi lagi, Utsman bin Affan berkata, "Demi Allah, tangan yang kalian potong ini adalah tangan yang pertama menulis surat-surat mufassal." Tetapi mereka tidak peduli. Kemudian datang lagi kelompok si pemberontak. Kemudian ditusuklah badan Utsman bin Affan di bagian dadanya, di bagian punggungnya, hingga seluruh badannya, sampai 6 kali tusukan pedang. Tus, tus, tus. Darah mengalir di rumah Sayyidina Utsman bin Affan, dan istrinya hanya bisa menangis dengan jarinya yang terpotong setelah menolong Utsman bin Affan tadi. Wafatnya Utsman bin Affan sangat disayangkan oleh seluruh umat Islam pada masa itu. Abu Hurairah pun ketika beliau membayangkan kejadian Utsman bin Affan, tidak terasa air matanya mengalir. Karena apa? Karena pembelaan syahadat tauhid untuk membela agama Allah. Tidak lepas dari itu, ketika sang pemberontak hidup dan Utsman bin Affan telah wafat, dan wafatnya insya Allah masuk ke dalam surganya Allah, Allah membalas sang pemberontak dengan telah apa yang mereka lakukan. Karena apa yang dilakukan kepada wali Allah, Allah tidak ridho akan hal itu. Maka Allah membalasnya banyak sekali kejadian-kejadian yang ditimpa oleh sang pemberontak. Ada yang terbunuh ketika perang, ada yang masih diberi kesempatan hidup sampai tua dan sampai kakek, sampai hingga kulit dan tulang. Itulah kekuasaan Allah. Semoga adik-adik semua yang ada di sini bisa mengambil hikmah dari cerita Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang dermawan, yang memiliki kekayaan yang melimpah untuk berjalan di jalan Allah. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum